Akan kau singkirkan masa lalu yang telah kusam dan tetap membuatmu terbayang. Bangkitlah dan kau temukan dirimu nan hampir tenggelam di telan arus kelali macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaula muda Indonesia. Biji mana kabarnya kamu di sana? Semoga tambah kece-kece dan tetap asik ya. Di zaman teknologi semakin canggih dan kemunafikan semakin menjadi, jiwa muda jangan sampai hilang kawan. Ekspresikan dengan cara kamu sendiri. Salam hangat kembali bersama saya Lupus dan salam manis dari si Lulu. Kita bernostalgia lagi nih Cing. Kali ini Lupus ceritain film horor yang rilis di tahun 1990 dengan judul Guntur Tengah Malam. Aktor dan aktris yang nimbrung di film ini yakni Desi Damasari, Alba Puad, Johan Saimima, Yeni Parida, dan Jax Malan. Film yang menceritakan perebutan harta waris dengan ibu tiri yang kalah di pengadilan berlanjut bertarung lewat jalur perdukunan yang membuat satu persatu mereka yang berkonflik tewas mengerikan dengan hal-hal yang ganjil. Awal mula di film ini berbicara tentang keputusan pengadilan yang memenangkan keputusan hak rumah kepada Rudi dan Ria dari Tante Emma yang merupakan mantan istri dari ayah Rudi dan Ria yang telah meninggal dunia. Yang mendapat hak dari tergugat supaya menyerahkan rumah sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat. Tante Emma tak terima dengan semua yang terjadi karena dia berpikiran rumah itu adalah haknya. Tante Emma merasa ditipu ayahnya Rudi yang kasih sertifikat palsu rumah itu, sedangkan almarhum ibunya Rudi dan Ria yang menyimpan sertifikat asli rumah tersebut, sehingga Tante Emma kalah di pengadilan. Padahal semenjak suaminya sakit, semua kebutuhan adalah Tante Emma yang membiayai, termasuk biaya kuliah Ria. Si Ria adikmu, untuk bayar uang kuliahnya selama di fakultas kedokteran, uang dari mana? Siapa yang bayar? Modal usaha yang sedang kau jalankan sekarang ini dan biaya-biaya perawatan selama ayahmu sakit itu uang dari mana? Uang aku kan, aku yang bayar. Kau kan ahli waris ayahmu, jadi kau harus bertanggung jawab. Tapi Tante tahu, bukan kami yang menipu. Tante Emma betul, Mas. Menurut saya, sebaiknya kita jual saja rumah ini. Aku tidak akan menjualnya. Rumah ini bukan milik ayah, tapi milik almarhum ibu. Konflik pun dimulai dengan najar dari Tante Emma yang akan menuntut haknya dengan jalan apapun. Aku akan menuntut hakku dengan jalan apapun. Di saat yang bersamaan, Broto, sahabat dari Rudi, datang ke rumah itu. Dia pun kaget melihat Rudi dan Ria sedang termenung di hari-hari kemenangan pengadilan tentang status rumah itu. Dan Broto pun ajak kedua orang itu untuk bersenang-senang merayakan kemenangannya. Di malam itu, Broto, Ria, dan Rudi bersenang-senang berdisko ala ular keket. Tak ketinggalan Hani, pacarnya dari Rudi, hadir di pub itu. Sepulang dari pesta, Rudi pun ajak Hani, pacarnya, untuk menginap di rumahnya. Pesta mereka pun berlanjut di atas ranjang dengan berserikiti. Balonku ada 5. Hani yang tertidur, dia pun bermimpi aneh yang berjalan di rumah besar itu, yang melihat di mimpinya sangat menyeramkan dan penuh dengan kayu-kayu usang.
Atas saran dari Leo, pacarnya Tante Emma, mereka pun mendatangi orang pandai. Setenang-tenang sajalah. Akan saya tuntaskan. Ria yang sedang praktek persalinan di rumah sakit tiba-tiba aja melihat bayi yang baru lahir berubah wujud seperti monster. Dia pun teriak dan pergi dari ruangan itu. Kenapa dia? Gak tahu. Kenapa? Syoknya Ria setelah kejadian tersebut, dia pun ditemani sang pacar istirahat di rumahnya. Sang pacar pun ajak Ria mandi bareng di kolam renang. Setelah selesai renang, kemudian Ria pun ditinggal sendiri di kolam itu, sedang kekasihnya pamit untuk pergi kuliah. Di saat itu pun teror berlanjut, seperti ada yang menarik Ria di dalam air. Kemudian Ria pun diangkat, terus dilempar di kolam itu, diangkat lagi, dilempar lagi. Untung aja Rudy yang baru pulang dari kantor mendengar teriakan Ria di kolam yang dengan sigap datangi kolam itu dan angkat tubuhnya Ria. Di kolam renang itu ada hantu, Mas. Sungguh, Mas. Aku tidak main-main. Mana mungkin siang-siang begini ada hantu. Sekarang istirahat dulu ya. Sudahlah. Kau kelihatan terlalu capek. Di saat Rudy sedang melamun di kamarnya di waktu itu, teror berlanjut di tengah-tengah Rudy. Dan dalam lemari baju-baju itu pun terbang berserakan. Foto ayah dan ibunya tiba-tiba terbakar. Di saat lemari besar itu berjalan ke arah Rudy, dia pun memejamkan matanya seperti pasrah. Tetapi setelah Rudy buka matanya kembali, ternyata keadaan di dalam kamar tersebut baik-baik aja. Di malam hari, Rudy yang sedang cuci muka di wastafel melihat di kaca keningnya terdapat bercak darah. Kemudian kulitnya serta rambut mengelupas. Dalam teriakan yang menjadi-jadi, Ria pun mendatangi Rudy. Dan setelah itu ternyata tak terjadi apa-apa dengan wajah dan rambutnya Rudy. Ada apa, Mas? Tidak apa-apa. Melihat kejadian tempo hari di rumah yang aneh, Rudy bercerita ke Broto tentang semuanya di ruang kantor. Kemudian Broto menyarankan untuk mencari lagi orang pintar untuk menandingi permainan dari Tante Emma. Rudy tak langsung percaya begitu aja bahwa kejadian yang mereka alami adalah campur tangan hal gaib. Rudy pun malah inisiatif datangi dan cari Leo, pacar dari Tante Emma, yang ternyata Leo merupakan seorang pemain dan banyak gebetannya. Rudy pun akhirnya kejar mobil Leo yang langsung pepet dan salib. Rudy kemudian tanya ke Leo apakah Tante Emma mendatangi orang pintar untuk ngerjain mereka berdua di rumah. Tetapi jawaban Leo tidak memuaskan dan pura-pura tidak tahu. Leo pun kemudian dihajar abis-abisan oleh Rudy dan Broto. Setelah itu dia pun terdesak. Leo kemudian jujur bahwa Tante Emma pernah mendatangi orang pintar, hanya meminta hak atas rumah dikembalikan. Memang pernah ke orang pintar. Dia cuma minta haknya saja dikembalikan. Broto dan Rudy kemudian mendatangi orang pintar untuk konsultasi dan meminta bantuannya. Dia adalah Ibu Rekso. Sedangkan Tante Emma mengajak janjian Hani, kekasihnya Rudy, untuk meminta tolong ke Hani agar bicara ke Rudy tentang hak rumah yang sekarang ditempati oleh Rudy. Seandainya kau mengalami kejadian yang seperti aku hadapi ini, tolonglah agar kau dapat menggunakan aku. Singkat cerita, Hani pun akhirnya pindah dari kosnya untuk tinggal bersama Rudy karena mereka akan segera menikah. Hani pun kemudian mendatangi Rudy di kamarnya. Hani bimbang dan merasa tidak bahagia tinggal di rumah itu. Walau besar rumah itu, banyak kejadian-kejadian aneh ditambah masih berkonflik dengan Tante Daripada Emma. kau buang-buang uang bayar tempat indekosmu, lebih cepat kau pindah ke sini lebih bagus. Tapi bagaimana dengan Tante Emma yang menuntut haknya? Juga kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah ini. Semuanya akan berakhir, Hani. Kapan? Sampai ada korban yang jatuh?
Sebaiknya kau kembalikan hak Tante Emma. Harta benda yang ada sekarang ini cuma titipan dari Tuhan. Aku hanya menginginkan ketentraman dan kebahagiaan bersamamu. Ketika Ria diam-diam mengintip kamar kakaknya dari lubang kunci pintu, dia pun keasikan. Tiba-tiba Rudy dan Hani berubah mukanya sangat seram yang membuat Ria teriak ketakutan. Rudy dan Hani pun keluar hampiri Ria. Rudy pun akhirnya pergi untuk menemui Broto mencari solusi dan ingin menyelesaikan masalahnya bersama Tante Emma. Di waktu itu Hari pacarnya Ria pun datang. Hari sengaja ditelepon Ria untuk jemput dirinya karena mereka mau jalan keluar malam itu. Di tempat lain Tante Emma dan Leo sedang berada di rumah dukun yang sedang melakukan ritual. Target si dukun kali ini meneror Hani yang sedang sendiri di kamar rumah. Rudy yang sedang bersama Broto mencoba telepon ke rumah tetapi tidak ada yang angkat. Akhirnya Rudy pun cancel dulu pencarian Tante Emma. Dia pun balik kanan untuk pulang ke rumah karena perasaannya tidak enak saat ini. Hani pun terus diteror. Dirinya kemudian terbang keluar jendela dan tangannya pun terikat tambang. Untung aja Hani masih selamat dan dibawa Rudy pergi ke rumah sakit. Malam dok. Ya pulang saja dulu, biar dia bisa istirahat. Ya? Biar kami tunggu di ruang tunggu saja. Ya. Setelah mendapat perawatan beberapa lama, Rudy pun kemudian didatangi oleh Letnan Darsono atas informasi dokter yang menyimpulkan luka yang dialami Hani tidak seperti luka kecelakaan biasa. Sepertinya Hani ada penyiksaan. Saya harus melaporkan tentang saudari Hani pada Letnan Darsono. Di malam itu pun teror terus berlanjut, di mana Hari dan Ria yang berdua di kamar mengalami kejadian yang sangat tragis. Ya, ada apa ya? Ya, ya. Hari yang mencoba menolong Ria, dia pun terlempar keluar jendela dan terjatuh dari lantai 2. Seketika itu Hari pun tewas. Sedang Ria yang terus diangkat kemudian dijatuhkan, diangkat lagi. Akhirnya diangkat kencang ke arah kipas angin yang membuat Ria pun meregang nyawa. Ternyata Broto pergi ke rumahnya Ibu Rekso dan meminta tolong ke beliau tentang kejadian yang dialami keluarganya Rudy. Di saat Letnan Darsono dan kepolisian bersama Rudy mendatangi rumah itu untuk olah TKP tentang kejadian kecelakaan Hani. Di waktu itu mereka semua melihat tubuh Ria yang tewas tergantung di atas kipas angin. Apa yang terjadi dengan Broto tak luput dari incaran sang dukun sakti suruhan Tante Emma. Broto pun mengendarai motor yang seperti tidak pakai rem dan gas terus ampe pol. Untung aja dia masih bisa mengimbangi kendaraannya. Di saat itu tali gas, tali kopling, dan tali remnya keluar menjerat semua tubuh dari Broto. Di saat yang sama, Bu Rekso yang mempunyai ilmu kebatinan melakukan perlawanan terhadap dukun sakti itu. Peperangan pun akhirnya dimulai. Sang dukun mulai panik karena ada orang lain yang sedang mengusik ritualnya. Dan apa yang terjadi dengan Broto, dia pun seperti tidak terjadi apa-apa, merasa aneh sendiri. Sang dukun yang mulai goyah secara tiba-tiba dari mulutnya mengeluarkan darah dan tumbang seketika itu. Melihat dukunnya tumbang,
Tante Emma bersama Leo kabur meninggalkan sang dukun sendirian di dalam mobil. Antara Tante Emma dan Leo mengalami perdebatan sengit yang terus mobil itu gasnya tidak bisa dikembalikan. Yang tadi dialami oleh Broto kali ini berbalik keadaannya, di mana mobil yang dikendari oleh Leo melaju tidak pakai rem dan gasnya pol tidak bisa diturunkan. Pada akhirnya mereka berdua pun mengalami kejadian yang sangat tragis. Demi sebuah kebahagiaan, terkadang manusia harus menebus dengan mahal. Mereka pun mengambil hikmah dari kejadian yang telah dialaminya. Selesai filmnya. Terima kasih ya Cing, udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana makam Tante Emma? Tuh. Kalian jalan duluan ya. Nanti saya susul. Saya kesana dulu, Rut. Thank you.